You like an honeyman. Without me, you're not like everyone. That's Assalamualaikum ya guys, hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum mengawali semuanya, saya doakan terlebih dahulu untuk semua sobat-sobat dan para hadirin di Indonesia dan di negara manapun di dunia ini. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah, diberikan segala kemudahan dalam segala hal di dalam hidupnya, amin. Oke guys, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu, pencet tombol loncengnya ya guys, biar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan tentang konten-konten terbaru dari saya. Di sini kita langsung aja ya guys. Saya mulai bahasan tentang meditasi berdasarkan keilmuan, pengalaman dan penglihatan saya. Meditasi adalah kamu sadar dalam posisi dan kondisi apapun. Tentunya meditasi sangatlah berhubungan dengan sikap rileks, santai dan pasrah. Tentunya itu juga sangatlah membantu di dalam pencapaian di dalam bermeditasi. Banyak sekali bentuk-bentuk dan macam-macam meditasi di dunia ini. Tentunya yang terbaik dari yang paling terbaik adalah meditasi yang bisa membuat diri kita menjadi semakin lebih mendekat kepada Allah Sang Maha Pencipta. Ketika kamu bermeditasi, tentu akan muncul banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tapi itu semua tidak ada yang berharga, karena itu hanyalah wujud dari bentukan-bentukan dari pemikiranmu sendiri yang masih sebatas tanya yang berlalu lalang. Tentunya kamu ketika bermeditasi harus tahu siapa aku. Tentu dengan mengenal siapa dirimu, maka kamu akan bisa dengan mudahnya mendapatkan segala jawaban yang kamu cari sepanjang hidupmu. Setiap manusia adalah ciptaan Sang Maha Kuasa, tapi banyak yang melupakannya ketika bermeditasi. Mereka hanya mengejar apa yang diinginkannya, mengejar nafsu mereka. Mereka hanya ingin selalu mengejar kekuatan kuat dan kuat melebihi siapapun, mengejar segala kelebihan, mengejar semua keilmuan ingin dimiliki oleh mereka. Mereka tanpa sadar telah menjauh dari jalurnya yang benar. Manusia adalah ciptaan Sang Maha Kuasa yang sempurna. Di dalam raga tersembunyi sebuah jiwa. Bagi yang sudah menemukan sejatinya jiwanya, tentu akan bisa memberitahu segala pengetahuannya kepada siapapun yang masih belum mengenal jati dirinya sendiri. Tentulah cara untuk mengenal jati diri jiwa kita adalah mendapatkan sebuah kebenaran dalam diri kita. Sebuah kebenaran yang akan memberikan kita sebuah pengetahuan, cinta, keadilan, pengabdian, dan kesabaran. Dari pengetahuan dalam bermeditasi, kita akan mendapatkan di dalam diri kita sesungguhnya adalah sebuah duplikat dari alam semesta itu sendiri yang ada di dalam diri kita, sehingga kita akan mendapatkan segala pengetahuan di dalam gudang ilmu yang ada di dalam diri kita sendiri. Dari cinta dalam bermeditasi, kita akan mendapatkan di dalam diri kita semua adalah bagian dari diri kita. Maka tentu kita harus mencintai setiap makhluk ciptaannya di alam semesta ini, baik atau buruk, karena sejatinya kita semuanya terhubung satu sama lainnya. Dari wujud energi yang terkecil menjadi padat dalam bentuk wujud-wujud yang hidup di hamparan permukaan bumi ini yang kita tinggali. Dari keadilan dalam bermeditasi, kita akan mendapatkan rasa keadilan yang sejati di dalam diri kita, membuat mengetahui sesungguhnya sumber keadilan itu ada, terletak di dalamnya hati, yaitu
berupa suara hati nurani. Disitulah hati nurani kita akan selalu adil memberikan kebenaran yang sesungguhnya. Dikenallah dengan sebutan guru sejati oleh kita, yang akan selalu membimbing mengarahkan kita selalu berada di jalur yang benar, menimbulkan sifat-sifat welas asih, bijak terhadap siapapun, kepada semua makhluk di alam semesta ini, di dalam diri kita. Dari pengabdian dalam bermeditasi, kita akan mendapatkan kenyataan yang sesungguhnya. Sebagai seorang hambanya, kita adalah sesungguhnya hanyalah sebuah alat, sarana yang membuktikan bahwa manusia sejatinya itu benar-benar lemah tanpa daya dan tanpa kekuatan apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Dari kesabaran dalam bermeditasi, kita akan mendapatkan sebuah kesabaran dalam menanti dari semua proses-proses bermeditasi dari awal hingga akhir. Tentulah kesabaran itu memberikan buah hasil yang terbaik bagi diri kita yang semuanya itu diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu sebuah anugerah bonus yang luar biasa di dalam penantian kesabaran kita dalam melakukan olah meditasi yang rutin dan benar. Dalam bermeditasi, cara yang benar bukanlah untuk mendapatkan kekuatan untuk menjadi yang terkuat, bahkan menjadikan dirimu yang paling berkuasa di alam semesta ini. Itu benar-benar salah besar sekali. Untuk mendapatkan sesuatu dalam bentuk meditasi, tentu kita harus mempersiapkan semuanya secara baik dan benar. Tapi jika mengejar kekuatan saja, tentu itu bukanlah dari wujud kuantitas jiwanya yang sebenarnya. Bahkan yang didapatkan hanyalah sebuah usaha yang sia-sia saja, hanya selalu bersaing terus-menerus tanpa henti, hanya untuk membuktikan dirinya yang paling terkuat, paling terhebat sepanjang hidupnya kepada siapapun, dan tidak akan pernah bisa menjadi yang terhebat dalam hidupnya. Bahkan jika dalam bermeditasi hanya menginginkan tujuan sesuatu, bahkan mendapatkan restu dari siapapun, kamu tidak akan pernah bisa mengendalikan pikiranmu yang lepas seperti kuda liar yang berlari, hanya ingin selalu yang terbaik, mengejar sesuatu yang melebihi dari siapapun. Tapi akan berbeda lagi jika mengerti benar nilai inti semua bentuk dari meditasi yang dijalankannya. Pastilah dia benar-benar seorang yang ahli, seorang master atau grandmaster dalam bermeditasi yang hebat dalam segala hal mengendalikan dirinya sendiri. Itulah inti dari semua wujud segala bentuk meditasi, adalah konsentrasi dalam kendali dan pengabdian dalam wujud seorang hamba, mewujud dalam bentuk doa di dalam nafasnya hanya kepada Allah Sang Maha Pencipta. Itulah kuantitas wujud jiwa kita yang akan menghantarkan kita di jalur yang benar dalam segala bentuk meditasi. Hambatan-hambatan dalam bermeditasi adalah memiliki rasa keraguan, rasa ketakutan, dan rasa kekhawatiran yang hinggap dalam diri ketika bermeditasi. Teknik yang digunakan tidak tepat dan salah sehingga sangat mengganggu pencapaian dalam bermeditasi. Kata-kata atau afirmasi yang salah yang diucap atau terucap di dalam hati, batin, dan pikiran secara sadar ataupun tak sadar dalam bermeditasi, sehingga bisa membuat adanya gangguan-gangguan gaib jahat bisa menyelusup masuk dalam pikiran, mengganggu di dalam bermeditasi. Gangguan umum seperti gigitan nyamuk, serangga, binatang lainnya, sehingga mengganggu proses berjalannya bermeditasi. Pikiran dan mindset yang tidak terfokus kacau berlari kemana-mana,
membuat terganggunya ketika bermeditasi. Di sini saya juga akan berbagi teknik umum dari metode meditasi tunggal, yaitu untuk melatih diri terhadap sesuatu yang hidup dalam diri kita dan mengenal siapa diri kita dalam bermeditasi. Oleh karena itu, saya ajarkan sebuah cara bermeditasi yang bertujuan melatih diri menjadi semakin lebih arif, lebih bijak dalam adab, budi, akhlak, dan berperilaku baik di kehidupan Anda semuanya. Caranya: 1. Doa terlebih dahulu kepada Allah Sang Maha Pencipta. Kemudian duduk dalam posisi apapun, serileks-rileksnya atau sesantai-santainya. Tidak boleh tertidur, harus sadar. Lalu kemudian tarik nafas sedalam-dalamnya. Ucapkan hidup dalam nafas 3 kali. Kedua, selanjutnya hembuskan nafas perlahan-lahan sekali. Ucapkan Allah adalah Sang Maha Pemberi hidup. 3. Lanjutkan meditasi dengan memperhatikan nafas masuk atau keluar secara teratur, lembut, tidak bersuara. Lakukan meditasi ini selama minimal 30 menit. Jika belum terbiasa boleh diawali 5 menit, kalau sudah terbiasa meningkat 10 menit menjadi 15 menit, kemudian 30 menit. Nomor 4, fokus pada nafas di hidung. Tidak boleh dipaksakan ketika bernafas dan tidak boleh terlalu santai hingga tertidur. Selalu dijaga sadar di dalam kesadarannya ketika bermeditasi. Ikuti aliran udara dalam nafas, fokus pada Allah di dalam hati. Nomor 5, lakukan meditasi ini setiap hari selama minimal 5 bulan. Dilakukan setiap hari 1 kali. Kemudian nomor 6, ceritakan pengalaman Anda dengan sopan di komen di bawah deskripsi video ini. Nanti saya akan menjawabnya. Salam meditasi. Demikianlah ya guys penjelasan semuanya tentang meditasi. Semoga bermanfaat buat semuanya, siapapun saja, tentang penjelasan meditasi ini. Amin. Dan jangan lupa tonton terus, kasih jempol like dan komennya juga di bawah videonya ya guys. Selalu stay in here di channelnya Mbah Tirto Vlog yang selalu penuh kejutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.